Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tes. Mati, Pak. Mati. Tes. Mati. Tes. 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 Mati, Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Setelah kita membahas pada pertemuan yang kemarin tentang kriteria yang perlu untuk diperhatikan bagi seorang laki-laki apabila memilih calon istrinya. Yang pertama, melihat faktor agamanya yang bagus. Yang kedua, calon istrinya itu diharapkan, diprediksi akan
memiliki banyak keturunan. Yang ketiga, istrinya itu atau calon istrinya itu diharapkan atau kalau bisa itu gadis. Masih ada beberapa hal lain yang sengaja kayaknya tidak disebutkan oleh penulis, tapi perlu jadi untuk menjadi bahan pertimbangan juga. Yang pertama atau yang keempat berarti adalah antakuna wadudan. Seorang wanita itu diharapkan wadud. Wadud itu penyayang, punya sifat welas asih gitu sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya. Karena salah satu di antara roh pernikahan itu adalah munculnya mawaddah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Salah satu di antara yang tujuan pernikahan itu munculnya mawaddah, cinta dan kasih. Dan ini sebagai satu peringatan untuk semuanya. Sebagaimana yang laki-laki itu menjadikan sifat wadud, sifat mawaddah itu salah satu perhatian gitu ya. Maka seorang wanita harus berusaha untuk memunculkan sifat wadud, sifat jadi perhatian, sifat open, sifat memperhatikan terhadap suami dan anak-anaknya. Itu menjadi bagian utama seorang wanita. Mau suaminya, mau jadi anaknya, perhatian masalah keluarganya secara umum, penampilannya, jadi makanannya dan macam-macam yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Itu wadud. Di antara yang juga disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini adalah diusahakan min usratin thayyibah, dari keluarga baik-baik. Keluarga baik-baik itu nggak mesti kiai ya. Jadi dari keluarga yang solehah, dari keluarga yang agamis gitu kalau bahasa kita, dari keluarga yang baik-baik. Kenapa? Karena kacang itu orang tinggal lanjaran. Jadi buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Orang itu akan sangat terpengaruh dengan kondisi keluarganya. Apalagi kalau memiliki anak, memiliki cucu maupun yang lainnya. Makanya dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, takhayyaru linutafiku. Cermatilah kalian, perhatikan, pilih-pilihlah di mana kalian itu nanti meletakkan benih kalian. Jadi di mana kalian itu meletakkan benih kalian. Karena ibarat nandur gitu ya, ibarat nandur. Pernikahan itu adalah benih itu sang suami, sawah itu yang wanita. Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan wanita itu dengan harf nisaukum harful lakum. Istri-istri kalian itu adalah bagaikan sawah ladang untuk kalian. Lah, sesuatu yang diharapkan nanti tumbuhan itu bisa tumbuh dengan bagus adalah jika benihnya bagus, sawai bagus. Insya Allah hasilnya akan diharapkan maksimal. Tapi ini sawai wapi, tapi benih eleh, yo secara umum akan jelek. Begitu dengan kebalikannya, ini benih api tapi sawai jelek, maka juga tidak akan maksimal. Apalagi dua-duanya. Maka salah satu yang diperhatikan dalam pemilihan calon istri gitu ya, yang masih bujangan atau milih mantu yang punya anak laki-laki, pilih mantu perempuan adalah diusahakan dari keluarga yang baik-baik. Garis turunannya itu orang yang baik-baik, sehingga yang kita harapkan anak ini, putri ini tumbuh kembangnya juga dari keluarga yang baik. Itu sangat berpengaruh. Itu jadi sangat berpengaruh. Kita masih ingat
tatkala ada seorang bapak-bapak gitu ya, dia itu seorang Arab Badui, seorang Arab. Jadi istrinya lahiran, dia itu warnanya putih, kulitnya itu warnanya putih. Istrinya kulitnya juga warnanya putih. Lahir-lahir anaknya itu hitam. Lahiran anaknya itu hitam. Kaget, sang bapak itu kaget, sang bapak itu sedih gitu ya. Mau nuduh istrinya nggak bisa, istrinya itu wanita baik-baik. Tapi orang nggak nuduh, ya anak sombong. Aku putih, istriku putih, anaknya hitam. Langsung beliau itu mengambil untanya, berangkat ke kota Madinah, menghadap sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh-jauh dari tempat yang jauh ke kota Madinah, menghadap sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh. Gitu. Tiba-tiba di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, jadi ya Rasulullah, jadi inna mraati waladat waladan aswad. Ya Rasulullah, istriku itu melahirkan anak yang warnanya hitam. Rasulullah SAW itu manusia jenius, manusia yang paham isyarat tanpa harus terus terang. Beliau itu paham karpe opo. Ada orang dari jauh, kondisi musafir yang jauh, kelihatan wajahnya itu wajah orang yang gundah, yang sedih, datang-datang lapor kalau istrinya itu melahirkan anak yang hitam. Itu arah tujuannya, arah yang dibicarakan kemana itu jelas. Arah yang dibicarakan kemana itu jelas. Dan Rasulullah juga paham, laki-laki ini nggak bisa nuduh istrinya. Kalau seandainya dia datang untuk nuduh istrinya, dia itu kan jelas ngomongnya, Rasulullah, istriku serong, istriku selingkuh. Tapi kan enggak. Dia menggunakan bahasa inna mraati waladat waladan aswad. Sesungguhnya istriku barusan melahirkan anak yang warna kulitnya itu hitam. Dohirnya berarti dia itu ragu-ragu, gundah dengan anaknya, iki anak sopo. Tapi mau nuduh istrinya nggak bisa, kan istrinya itu wanita baik-baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengatakan, karena yang di depannya itu adalah seorang Arab Badui. Orang Badui itu kan ya orang kenal mobil, orang kenal pesawat, jadi orang kenal dagang, kenali onto karumbe, kenal itu onto karumbe, karo berburu di tengah padang pasir. Lalu beliau langsung mengatakan, jadi mas halaka min ibil, sampean duwe unta to? Sampean apa duwe unta? Beliau mengatakan, enggak ada ya Rasulullah kalau unta. Warnanya apa unta sampean? Beliau mengatakan humrun. Jadi untaku warnanya humr, warnanya itu merah. Bukan merah-merah ya. Unta itu merah, semu-semu putih, putih-putih, semu-semu merah. Itu unta merah-merah yang normal, itu kan semacam itu. Lalu beliau SAW mengatakan, hal min awraq, ada enggak yang merah-merahnya itu kehitaman, bukan merah cenderung putih, tapi merahnya cenderung hitam. Merah apa itu jenenge? Merah hitam. Merah hitam koyo apa ya? Kan unta itu ada yang merah, merahnya itu belejet gitu loh. Merahnya itu agak cenderung putih. Lah ada unta itu yang 1-2 itu merahnya itu cenderung hitam, agak kehitaman. Merah-merahnya itu agak kehitaman. Hal min awraq, di antara unta sampeyan itu ada tuh yang warnanya merah-merahnya kehitaman. Dia mengatakan, ada ya Rasulullah, ada. Lalu beliau mengatakan, loh, unta sampeyan roto-roto warnanya merah keputihan. Lah kok ada 1-2 yang warnanya merah kehitaman? Itu dari mana? Itu dari mana? Kata beliau, jadi kata orang tadi, ya Rasulullah, la'allahu naza'ahu irkun. Barangkali biyen mbah-mbah buyute ono sing warnai merah kehitaman. Barangkali biyen mbah-mbah buyute wonten sing warnanya itu merah-merah kehitaman. Makanya lalu Rasulullah SAW itu senyum melihat jawaban orang Arab Badui tadi, lalu senyum. Lalu beliau mengatakan, lah anakmu Thomas, la'allahu naza'ahu irkun. Anakmu itu bisa jadi mbah-mbah biyen ono sing warnai hitam. Kan mungkin toh. Jadi ono sing warna hitam. Jadi A nikah karo B. A itu warnanya hitam ngono ya, koyo arang. Nikah karo
wanita yang kulitnya putih. Lahir anak kulitnya niru ibuke, putih. Putih. Ini seorang anak. Anak ini anggaplah laki-laki. Di sisi lain, C nikah karo D. C ini warnanya putih, D warnanya putih. Punya anak otomatis warnanya putih. Lah anaknya pasangan AB iku jenenge sapa? Jenenge Zaid ngono ya. Itu nikah karo putri anak dari pasangan C sama D. Anggaplah jenenge Siti. Itu kan suami kulitnya putih, istri kulitnya putih. Lahir-lahir anak hitam koyo areng. Mungkin, sangat mungkin niru bayi. Niru mbah teko bapake. Itu sangat mungkin. Itu bahasa Rasulullah SAW. La'allahu naza'ahu irkun. Barangkali jadi anakmu itu yuk karena garis turune babai biyen ana sing warnai itu. Lah, sebagaimana fisik itu sangat dipengaruhi oleh garis keturunan, maka karakter sifat itu pun sangat dipengaruhi oleh garis keturunan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, fa innal irqa dassas. Sak temene garis turun itu sangat kuat, ini pengaruhnya. Makanya salah satu di antara pertimbangan yang harus dipertimbangkan adalah yakni dari keluarga yang baik-baik. Nah, satu masalah yang harus diperhatikan dalam masalah ini, nikah itu para sahabat sekalian bukan ketemu antara suami sama istri toh. Nikah itu ketemu antar keluarga besar. Jadi besanan. Jadi besanan. Ini kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya masalah lain tersendiri. Ini tadi bahasanya tersendiri. Karena nek sampeyan duwe anak itu kan gak anaknya sampeyan toh. Tapi anak sampeyan itu kan putune mbah. Anaknya sampeyan itu ya mesti kebiyen, anak sampeyan putune bayi. Putune bayi. Lah putune bayi. Ikut tatkala kemudian pas liburan Ramadan, pas liburan hari raya, atau pas hari-hari ini, itu kan mesti ketemu karomba. Ketemu karomba dijak daurah. Ini daurah nonton TV. Ini daurah opo gitu ya. Cara didik mbah dan macam-macam itu enggak mau akan punya pengaruh. Makanya kalau bisa, maka salah satu yang dicermati adalah dari keluarga yang bagus. Dari keluarga yang bagus. Ini yang kita katakan dari kemarin ya Juan. Ini itu bicara jadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk milih. Kita kan baru bahas jadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk milih. Meskipun ujung-ujungnya nanti kalau anak katakan, kalau cari istri yang semuanya itu lengkap Ustaz, tripun Ustaz, iso mati Yose sampai mati nanti di surga, nah itu baru ketemu. Itu baru ketemu. Selagi masih di dunia aja nggak bisa. Tapi itu cuma jadi faktor untuk mencari titik-titik yang kita pandang tatkala kemudian melihat calon istrinya. Tatkala jadi melihat calon istrinya. Ada satu masalah yang disampaikan oleh sebagian para ulama, tapi perlu untuk ditinjau secara kajian syar'i, yaitu tentang nikah dengan kerabat dekat. Nikah dengan kerabat dekat, apakah dianjurkan, ataukah dilarang, ataukah sekedar dibolehkan? Kita katakan keluarga dekat itu kalau sampai level mahram, maka haram untuk menikah dengan mahramnya. Jadi nikah dengan mahram itu haram.
Karena mahram itu nggak boleh untuk nggak boleh untuk dinikahi. Tapi kalau keluarga dekat itu bukan mahram, maka boleh-boleh aja. Bukan dianjurkan, bukan pula dilarang. Bukan dianjurkan, bukan pula terlarang. Bukan pula dibenci. Dan kerabat dekat yang paling dekat tapi boleh untuk menikah, itu siapa? Itu siapa? Sepupu. Meskipun sepupu satu lajer, sepupu sak lajer itu kan istilah wong cangaan iki yo. Anake dulur lanang nikah karo anake dulur lanang. Jadi A sama si B itu saudara kandung, sama-sama laki-laki. Si A itu punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Boleh enggak si A, anak si A nikah karo anak si B? Boleh. Meskipun anak si A itu urut-urutannya bisa menjadi wali dari si B. Dari anak si B. Bisa tuh jadi wali? Ya bisa lah. Kalau si B tadi ya, anak si B, anggaplah namanya Fatimah. Itu bapak wis mati. Bapak wis mati, baik. Dia itu nggak punya saudara kandung, nggak punya saudara sebapak. Paman-pamane wis mati. Onoi, onoi, sepupu misalnya. Akhirnya Fatimah itu ngomong, ning Mas itu, Mas sepupu, Mas, sampeyan itu waliku Mas. Bapak wis mboten wonten, mbah wis mboten wonten. Lah, aku gak duwe dulur lanang. Lah paman-pamanku termasuk bapak sampeyan wis gak ono. Jadi waliku itu sampeyan. Dolekno bojo nang. Marung si orang wakalan, sampeyan nak nikah dhewe yo. Kok ngendurene bojo nikah dhewe ngono. Jadi dia itu wali. Tapi seandainya dia itu mau menikahi sepupunya boleh. Gak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah itu. Yang ada perselisihan di kalangan para ulama itu hanya satu. Yaitu boleh enggak dalam akad nikah wali sekaligus manten. Boleh enggak dalam akad nikah wali sekaligus manten. Ataukah wajib untuk diwakilkan salah satunya? Mau waline atau status dia sebagai manten. Sebagian ulama mengatakan harus diwakilkan. Harus diwakilkan sebagai wali misalkan. Dia wakilkan ambillah sopo, Pak Mudin dan sopo. Kemudian tolong jenengan wakili hak kula sebagai wali ini adik Fulana bin Fulan untuk nikahkan kali kula. Untuk nikahkan sama saya. Oh iya, pinter sampean. Atau status dia sebagai manten itu yang diwakilkan. Ngomong karo sopo, Mas, aku jadi wali ini Mas, tapi aku juga manten nih. Tolong sampean wakili yo, aku jadi manten. Aku jadi manten sampean wakili. Jadi, nah itu jelas. Yang dipermasalahkan oleh para ulama itu adalah apabila waline yo iku mantene yo iku. Makanya dia terusan anggaplah perempuan tadi itu namanya Fatimah. Fatimah binti Abdillah. Yang laki-laki itu namanya Hasan. Hasan binti Hasan binti Joko. Hasan binti Joko. Kok binti? Hasan bin Joko. Lah si Hasan itu ngomong. Jadi angkah tuka. Ya sahabat tadi, Pak angkah tuka. Ini bahasa Indonesia berarti karibut ya. Saya nikahkan adik sepupuku Fatimah binti Abdillah dengan diri saya sendiri. Dan saya menerimanya. Oleh ora? Iku sing ruwet iku engko kau ae.
Iki piye piye ngene iki. Iki piye. Saya nikahkan saudari sepupuku Fatimah binti Abdillah dengan diri saya dengan mahar sekian dibayar kontan dan saya menerimanya dengan mahar yang tersebut di atas tak bayar kontan. Ngono. Gelelucan itu nih ya. Itu wallahu alam secara pribadi ana mengatakan sah. Sebagaimana itu pendapat sebagian para ulama. Jadi kerabat terdekat yang boleh nikah itu sepupu. Di bawahnya sepupu maksudnya lebih dekat lagi sudah tidak bisa lah. Kalau boleh untuk menikah secara syar'i, maka statusnya sekedar boleh. Anjuran ya mboten, terlarang ya enggak. Disenangi ya tidak, dibenci juga tidak. Dibenci ini juga tidak. Yang penting semacam itu. Wallahu yani alam bisawab. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan apa ya? Yang berkaitan dengan kriteria seorang laki-laki tatkala memilih seorang istri. Demikian juga para jamaah sekalian, kebalikannya. Demikian juga dengan kebalikannya. Tatkala seorang wali itu milihkan calon suami untuk putrinya atau untuk adiknya. Dia itu sekarang tadi kan laki-laki milih untuk calon istrinya. Sekarang kita balik. Seorang ayah milihkan suami untuk putrinya. Seorang kakak milihkan suami untuk adiknya. Jadi saya kira dolek mantu. Ceritanya saya kira dolek mantu. Jadi mantu lanang. Apa yang dicermati, apa yang diperhatikan, apa yang harus dicermati, yang diperhatikan, apa yang harus dilihat, apa yang harus dilihat. Yang pertama para ikhwah, mirip-mirip. Jadi sebagaimana laki-laki punya hak milih, jadi maka perempuan punya hak milih. Enak men di lanang, milih dhewe sing wedok oleh milih. Jadi sebagaimana laki-laki punya hak pilih, perempuan pun punya hak pilih sekaligus punya hak untuk nolak. Kriteria yang perlu diperhatikan oleh seorang wanita dalam hal ini adalah walinya. Untuk memilih itu yang pertama adalah zudin, laki-laki yang punya agama, laki-laki yang soleh, laki-laki yang soleh. Bahkan ini sebagai standar utama, standar pokok. Ini sebagai standar utama, sebagai standar pokok. Kenapa? Jadi karena rumah tangga itu kepala rumah tangganya adalah sang suami, imami itu sang suami. Nah, ini kapan imami mabuk, kepalai raberes, ini ruwet rumah tangga itu. Makanya Rasulullah SAW itu sampai setengah ngancam. Beliau itu mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi dua hal, ridho agamane, ridho akhlaki. Lah kok gak sampeyan nikahno karo putrimu, maka takun fil ardi wa fasadun 'arid. Maka niscaya akan ada kerusakan di muka bumi. Maksudnya sampean dolek itu apa? Dolek sugih gak sugih itu nasib. Jadi dolek ini, dolek ngono nih. Intinya itu adalah kesolehan orang itu. Baik agamanya, hubungan dia dengan Allah itu baik akhlaknya, karakter pribadinya itu baik. Itu hukum asalnya ojo sampean tolak. Kecuali kalau ada pertimbangan syar'i yang lain. Contoh, nek iya soleh, tapi kira-kira nek dhek tak nikahno karo putriku itu gak iro muncul sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira. Nah, gambarane pripun? Lah soleh, tapi wis umur 80. Wis umur 80 dan ngelamar putriku ge umur 18. Ngono yo. Kono umur 81 lah putriku ge umur 18.
Engko tak tolak ngamuk-ngamuk jere idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Iku sing lanang sing ora beres. Solehan di sampean karo Abu Bakar. Abu Bakar ditolak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok tatkala ngelamar sinten? Ngelamar Fatimah. Abu Bakar itu kan 2 tahun umurnya di bawah Rasulullah SAW. Umurnya itu 2 tahun di bawah Rasulullah SAW. Jadi sebelum Fatimah nikah itu kan pasca perang Badar. Jadi Fatimah nikah itu pasca perang Badar. Itu nikah dinikahi oleh Ali. Berarti umurnya Abu Bakar tatkala itu berapa? Rasulullah SAW itu nikah jadi Nabi umur 40. Jadi Nabi umur 40. 13 tahun di kota Madinah saya ketelu. Sampai perang Badar tambah loro. Saya ketelimo. Berarti umur Abu Bakar pada waktu perang Badar itu 53. 53 kan 2 tahun di bawahnya Rasulullah SAW. 53. Lah, di usia 53 Abu Bakar itu ngelamar Fatimah yang tatkala itu umurnya 18. Anak sudah sering mengatakan di zaman itu umur 17, umur 18 kok durung nikah itu perawan tua. Karena rata-rata wanita zaman itu nikah itu umur 13, 14, 12. Di umur-umur itulah mereka nikah. Umur 17, umur 18 belum nikah itu perawan tua. Lalu siapa tadi? Saya katakan, oh ya, Abu Bakar ngelamar. Jadi ngelamar Fatimah menghadap sama Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, Rasulullah SAW itu mengatakan, Abu Bakar, innaha lasaghira. Abu Bakar, Fatimah ku cek cilik. Ciri sopo cilik? Yo, wis gedhe wis perawan tuwa. Tapi Rasulullah SAW tahu banget perbedaan umur yang terpaut jauh itu akan menjadikan rumah tangganya bermasalah. Jadi akan menjadikan rumah tangganya bermasalah. Akhirnya ditolak sama Rasulullah SAW. Siapa laki-laki yang lebih mulia agamanya dibandingkan Abu Bakar? Gak ada. Jadi gak ada. Gak berselang lama Abu Bakar ditolak. Umar nekat maju. Umar itu nekat maju. Selisihnya umurnya Abu Bakar dengan umurnya yakni Umar itu 10 tahun. Ini Abu Bakar tadi umurnya berapa? 53. Berarti tatkala itu umuri Umar 43 atau 44, sekitar itulah. Umurnya Umar tatkala itu 43, 44. Ngelamar Fatimah. 44 kan saya nom. Saya nom habis itu. Ini sama sing umur 44. Jadi sama sing umur 44. Ya sekitar itulah umur 44 ya. Ya tua ya dorong tapi ya bocah ya orang. Itu ngelamar Fatimah. Jadi ngelamar Fatimah. Datang ngelamar Fatimah, jawaban Rasulullah SAW itu Umar, innaha lasaghira. Umar, Fatimah itu saya cilik. Cilik sapa sik cilik? Iya kok. Perawan tua kok cilik. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kriteria utama itu kesolehan. Tapi kalau ada cara pandang lain yang dikhawatirkan faktor-faktor lain itu menjadikan nanti keluarganya kurang bagus, boleh-boleh aja untuk tidak menyetujuinya. Boleh-boleh aja untuk tidak menyetujuinya. Jadi yang pertama itu adalah laki-laki yang dipilih itu adalah yang soleh. Laki-laki yang dipilih itu yang soleh. Yang kedua memiliki ba'ah. Memiliki ba'ah itu ya apa ya? Ba'ah itu kan sudah kita katakan dulu. Ya masyaallah syabab man istata'a minkum al-ba'ah. Ba'ah itu kemampuan menikah secara jadi nafkah, kemampuan menikah secara hubungan suami istri, jima maksudnya. Jadi mempunyai ba'ah. Itu yang pertama. Itu yang
Yang kedua, meskipun ini ya kawan cara umum, jadi kalau laki-laki itu kita lihat punya tanggung jawab, kemudian dia itu siap untuk nikah, insya Allah Subhanahu Wa Taala siap untuk nafkahi istrinya. Tidak harus mewah, tidak harus kaya, yang penting siap untuk menafkahi istrinya. Kaya dan miskin itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dan miskin itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang juga jadi perhatian seorang wali tatkala carikan calon mantu untuk putrinya, itu adalah laki-laki itu punya sifat penyayang kepada keluarganya. Makanya pada hadis yang kemarin Rasulullah SAW itu nolak siapa? Hah? Siapa? Nolak Abu Jahal tatkala ngelamar Fatimah binti Qais. Alasannya yani la yadha asahu an atiki. Abu Jahal itu enggak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya, gebukan. Jadi gebukan, bulan. Karena tidak mungkin keluarga itu lepas dari konflik. Konflik rumah tangga itu pasti. Jadi konflik rumah tangga itu pasti, makanya jadi diusahakan mencari yang karakternya bagus, sifatnya itu baik. Jadi sifatnya itu baik, dan itu disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala beliau mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Rasulullah menyebut dua, apabila kalian ridho kepada seseorang dari sisi agamanya, dari sisi karakternya, dari sisi yani akhlaknya, maka jadi itu menjadi perhatian. Di antara yang harus menjadi titik perhatian juga adalah yani apa ya? Pecahan dari masalah karakter itu adalah sifat qawwamah, sifat tanggung jawab terhadap keluarganya, karena dia nanti jadi pemimpin. Ar-rijalu apa? Qawwamuna 'ala an-nisa. Jadi ar-rijal itu qawwamuna yani 'ala an-nisa. Salah satu di antara karakter juga yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana kalau bisa cari istri itu dari keluarga yang baik, maka demikian juga cari suami dari keluarga yang baik. Yang terakhir yang juga diperhatikan oleh syariat adalah al-kufu. Kufu itu kesepadanan. Apa menurut saya? Apa bahasa Jawa? Kufu itu sekufu, sak kufu. Mau baca bola. Oh, sepadan. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kenapa? Nik jomplangi waduh. Iku rawan masalah. Terus gawe rasan tonggo. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abid Dunya, dia mengatakan dimakruhkan nikah dengan dua yang kufunya itu jauh gitu ya, jauh sekali. Sing sitoke anake menteri, sing sitoke anake sembulah. Sitoke iku anake menteri. Sing wedok ku anake menteri, sing lanang iku anake opo. Itu tuh bukannya nggak boleh, boleh. Bukannya nggak halal. Tapi sebelum benar-benar nikah, perhatikan perjalanan rumah tangga nanti. Ingat. Jadi dalam keluarga itu nggak hanya keluarga, nggak aja nikah toh, tapi juga ketemu keluarga besar. Lah, putri ni menteri itu kan roto-roto nik menteri, itu kan anak-anak iyo mentro, anak-anak iyo jadi opo, keluarga besar ya orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang besar. Lah, terus tiba-tiba duwe mantu koyo ngono. Dijak ngomong ATM gak nyambung, dijak ngomong Lamborghini gak nyambung itu ngomongnya bolet, gentilut. Ini kan repot ya wah. Akhirnya jadi bahan olok-olokan, loro hati.
loro ati. Jadi nek kabeh pas acara reuni keluarga ngumpul, dhek begedut mburi di pojok gazebo, bedutut gak nyambung. Itu sering ada dengar cerita-cerita kayak begitu. Makanya masalah kufu itu meskipun nggak wajib, perlu dijadikan pertimbangan. Bukan ini nih jomblangnya adol yo. Ini jomblangnya gak adol sih gak pakai masalah. Ini jomblangnya jauh itu yang semacam itu. Kecuali kalau jenengan memiliki sesuatu yang meskipun secara itu jauh, tapi jenengan akan dihormati karena memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh mereka. Dari sisi-sisi itu mungkin itu mungkin. Kenapa ya buat masalah-masalah yang semacam tadi. Kunik besan ketemu karo besan. Jadi bapake jenengan ketemu karo bapake, bojone jenengan. Itu gak nyambung, plus gak nyambung. Sitoke mangan karo jadi mangane karo sendok iku rapi. Sing sitoke mangan karo itu gelo dakang kelontang. Ora tau mangan karo sendok, mangane karo mulut. Akhire sitoke mangane, Pak kula muluk nggih. Oke, monggo atine tapi apa itu jadi monggo lesane tapi atine wong gak geduga mangan karo ini muluk ngono kok rebut ya Pak. Jadi rebut. Makanya masalah kafaah ini menjadi pertimbangan syariat. Menjadi pertimbangan syariat. Bahkan di sebagian mazhab ekstrim masalah kafaah itu. Jadi di sebagian mazhab itu mazhab Abu Hanifah saya ingat nggak boleh bagi wanita Quraisy dinikahi oleh laki-laki non Quraisy sampai sekelas itu. Meskipun Anda setuju dengan pendapat itu ya, tapi di kalangan sebagian ulama sampai sekelas jadi sekelas itu. Jadi itu cuma jadi pertimbangan para ikhwatin Allahu wa yakum. Jadi sebagaimana laki-laki itu punya pandangan, punya pertimbangan ini untuk cari calon istri, maka seorang wanita pun punya pertimbangan untuk menerima calon suami. Ini yang semacam itu. Tapi ya, semua itu kan kriteria untuk milih pasangan. Ujung-ujungnya pasangan itu jodoh itu di tangan. Ciri ini wong jodoh itu di tangan. Tuhan muter-muter, dolek kono, dolek kini, ngelamar kono, ngelamar kini, gini. Begitu nikah jeketek tonggoi dewe. Jeketek tonggoi dewe, muter-muter jungkir walik. Begitu nikah ternyata kerabati dewe. Itu kan sering terjadi. Jadi itu kan sering terjadi. Makanya yang kita katakan di depan tadi itu cuma kriteria. Ujung-ujungnya adalah kembalinya kepada garis takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bagi antum yang belum nikah ya, kaidah syariat itu satu. Ojo ribet dolek. Ribet tonoto awak. Jangan ribut cari. Ributlah membentuk pribadi. Nek sampeyan niku kelas-kelas si burung elang. Engko nek ketemu yo minimale apa? Gagak rek. Moco lah gagal. Mosok elang ketemu itu emprit, ini gak nyambung lah. Tangan karo elangi malahan. Nek sampean itu dipandang orang sebagai pribadi yang baik, engko sing teko ya wong api. Ketemu nih insya Allah wong api. Makanya, jadi kalau kaidah syariat itu gak usah ribet dolek. Ributlah menata diri. Karena kaidah syariat itu at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita sing bagus-bagus baik yang baik ya dalam pandangan syariat itu biasanya ketemu laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik biasanya ketemu perempuan yang baik. Jadi wanita yang jelek-jelek biasanya ketemu
yang jelek. Jadi biasanya ketemu yang jelek. Makanya kalau ono kerabat, niku terus ngomong, "Bik, dolekno santri ini sampean tak guyu maca wesik." Lah piye? Wong alif bengkong karo kenceng gak kenal. Ngaji ra tau, jamaah arang-arang, penampilannya jauh dari syar'i, kepingin dolek bojo. Santri sing cadaran. Nia tak guyoni. Sampeyan kok mondok sih? Mondok oleh 2 tahun, 3 tahun, kok ning aku meneh tak dolekno. Tak dolekno. Karena sampean kerabat dekat sama anak. Tapi saiki aku mundur. Nek saareng aku mundur. Lebih caranya. Jadi bagaimana? Jadi caranya. Jadi ya, kita akan jadi orang yang zalim kalau kemudian jadi apa itu tidak memaparkan apa adanya. Gambarnya semacam itulah. Jadi gambarannya semacam itu. Jadi kadang-kadang ngomong itu kok sulit yo, cari akhwat yang solihah. Gak usah ngomong. Jadi katakan yang dibalik. Kok sulit membentuk diri jadi soleh dan dapat wanita yang solihah. Gitu. Jadi bentuklah diri Anda jadi laki-laki yang soleh. Insya Allah antum akan ketemu jodoh yang solehah. Ya akhwati, bentuklah diri Anda menjadi wanita yang solehah, insya Allah sing teko iku ya laki-laki yang soleh. Ini kalau bahasa Anda di santri-santri akhwat. Nah kalau anti ya ukhti, senengane delok drakor. Maka jangan kalian salahkan kalau sing teko engko Dracula. Nah sebagian santriwati itu kan senengane TikTok. TikTok sing ora beres lho yo. Aki sing seneng drakor. Kakek sing ono, ben gak zalimi santri ya. Ono. Lah santri-santri jenis-jenis kaya ngono ku, terus mimpi mendapatkan seorang ikhwan yang soleh. Ojo mimpi. Ini, jangan mimpi. Sing arep yang akan datang kepada Anda itu orang yang gak jauh-jauh dari Anda. Ya gambarannya ngono ku, sing seneng drakor ya sing teko. Dracula. Jodoh itu begitu ya. No, karena jodoh itu nggak jelas kok tekoni itu. Kadang-kadang WA salah kirim berarti jodoh. Kadang-kadang udan-udan jadi podo-podo mampir ngarepi warung karena udanan ini ketemu dari jodoh. Bisa ae kok. Ini jadi jodoh. Ana jadi kepengin cerita. Ada salah satu kiai dan bunyai di Jawa Tengah. Enggak ada sebut pesantrennya karena ana belum izin. Karena belum izin. Itu sepuh sekarang. Jadi beliau itu sepuh, gitu yang sepuh, alim. Istrinya juga seorang yang wanita yang alim dalam dunia Quran dan dunia Quran. Dulu di tahun 85-an, zaman itu kan, ya zaman apa ya zaman itu, zaman 85. Itu akhi ini, mas ini naik kereta menuju sebuah tempat. Qadarullah di pinggirnya ada mbak-mbak, ya nggak terlalu jauh dari beliau, ada mbak-mbak yang jilbaban. Zaman itu tuh jilbaban itu mau sampai kelas kakap gitu zaman itu. Roto-roto zaman itu pengurus pengajian itu cuma dengan sini putar itu loh. Zaman itu wis soleha wis zaman itu. Ono wong jilbaban rapi wis kelas santri wis. Kelas-kelasan. Ya, jalan kereta, tengah-tengah jalan si ikhwannya itu waktu bersih. Ayo, alhamdulillah. Ngono to, wong santri, alhamdulillah. Ada suara lembut dari sampingnya, enggak terlalu jauh dari dia. Yarhamukallah. Ini dijawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Zaman itu kenal sunnah iki, iku nek gak kiai gak iso. Zaman itu lho yo, saiki bocah cilik iso. Zaman itu ngono ku langsung sing ikhwan iku ngomong, "Dik, ngambil kertas, Dik, minta tolong alamat jenengan. Saya mau sowan ke rumah orang tua jenengan." Ke rumah orang tua. Ragu enggak?
saya nggak mau berbuat jahat. Saya hanya kepingin silaturahim ke bapaknya Anti. Akhirnya ditulis alamat. Beberapa waktu kemudian si Mas itu datang ke alamat tersebut. Toko-toko salim, dipersilakan masuk. Jadi ngomong, jadi Pak, saya mau silaturahim. Pertama saya silaturahim, menyambung hubungan sama Muslim. Nomor 2, saya akan sangat bahagia kalau saya jadi bisa jenengan didik ini di keluarga ini untuk menjadi laki-laki yang soleh. Ya, Mas, sampean karep apa? Yo, kula pengen dados mantu jenengan. Lho, iki sampean iku sapa? Teko-teko kok tiba-tiba nglamar. Lah anak wedokku iku ana 4 nah. Sampeyan milih sing endi? Sing sampeyan lamar ke sing endi? Ngono kok terus. Sing lanang itu ngomong, "Mas itu sing pundi mawon? Sing pundi mawon? Kula yakin putri jenengan sing pundi mawon iku sae." Sik Mas, yo gak iso ngono Mas. Ceritanya piye ngene iki ku? Ceritanya piye? Critakno lah peristiwa di kereta tadi. Yo gara-gara bersin alhamdulillah ya hamdulillah ya bikumullah wa yuslihu balakum. Wa yuslihu ini balakum. Oh alah, itu toh putriku sing nomor 2 nih. Itu putriku sing nomor 2. Sik tak takonane. Ditakoni menjero. Singkat cerita terus nikah. Jadi singkat cerita terus nikah. Ya ternyata sing ikhwani itu jadi santri di sebuah pondok pesantren Quran, akhwati juga santri di sebuah pondok pesantren Quran. Jadi jodoh itu enggak gitulah jalan ketemu ya kadang-kadang karena waktu ketemu jodoh nih, kadang-kadang karena bersin ketemu jodoh nih, kadang-kadang karena opo ketemu jodoh nih. Jadi intinya jangan banyak nuntut dalam masalah ini, tapi perbaiki diri. Insya Allah Allah akan nuntun jadi untuk ketemu jodoh yang baik insya Allah. Wallahu a'lam. Nah, adapun sekadar nikah, kau usah dibahas. Kok dibahas pada waktu kita bahas ini pembahasan tentang keluarga. Ini kan baru di awal, milih masalah pemilihan suami istri insya Allah. Wallahu a'lam. Insya Allah sebenarnya yang kita pelajari, ya semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.